Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang sangat amat berat. Bahkan boleh dikatakan kekristenan atau menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh serius, Kristen sejati, menjadi murid Kristus yang sejati, itu bukan saja sulit, tapi perkara yang mustahil kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia karya salibnya di kayu salib, dan bukan karena Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Namun demikian, tetap tantangan Yesus, tuntutan atau persyaratan yang Yesus berikan, itu adalah sesuatu yang sangat serius yang Yesus ingin lihat respon kita. Meskipun secara manusia memang tidak mungkin atau mustahil, tapi dia sangat menginginkan respon yang berkata, "Yes, I will." Saya mau Tuhan, tolong saya. Meskipun tidak mampu, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan Anda. Ketika Anda bisa melihat betapa berharganya karya salib Kristus, betapa berharganya kerajaan Allah, lebih daripada apapun juga yang kita miliki. Nah, itu sebabnya Lukas 9 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi pengikut aku," atau ingin menjadi muridku, ingin jadi orang Kristen, maka dia harus, artinya wajib, menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ada banyak orang menyatakan bahwa saya pengikut Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Saya dari kecil bahkan lahir sebagai orang Kristen, lahir di keluarga Kristen. Tapi sungguh-sungguh kita harus mengerti terlebih dulu. Mengikut Yesus itu diawali dengan sebuah keputusan yang 100% bulat. Sangkal diri, pikul salib, dan itu dilakukan setiap hari. Baru bisa menjadi seperti dia atau mengikut jejaknya, menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus setelah hidup. Nah, ada 3 area yang sangat perlu kita pahami di mana kita menyangkal diri dan memikul salib itu. Yang pertama, Yesus berkata bahwa setiap orang harus melepaskan dirinya dari segala yang dimilikinya. Kalau tidak melepaskan diri dari segala yang dimilikinya, dia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, dia tidak bisa menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting. Karena begitu banyak kekristenan yang diobral, seolah-olah gampang. Kamu tinggal percaya aja sama Yesus, semua dosamu diampuni, maka kamu akan diberkati. Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Wah, diiming-iming dengan segala berkat-berkat jasmani. Bahkan kalau mati, kamu langsung masuk surga. Memang betul kalau kita bertobat, kemudian percaya Yesus, seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, langsung mati. Nah, itu bisa langsung masuk surga. Tapi hidup masih panjang yang kita jalani, di situ perlu pikul salib, sangkal diri, perlu anugerah Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh dan serius ini. Nah, itu sebabnya kita perlu memahami. Poin pertama, sudahkah kita melepaskan diri kita dari segala milik kita? Nah, untuk belajar hal ini, saya mencoba mempraktekkannya ketika saya mulai merintis sebuah gereja di salah satu kota kecil atau kabupaten di Jawa Tengah. Tuhan menggerakkan saya untuk menjual rumah kami. Kami tidak mengambil sepeser pun, kami sungguh-sungguh berikan sebagai bagian dari kegerakan saat itu untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Dari hasil penjualan rumah selesai lenyap sama sekali. Tapi saya merasakan satu firman itu diteguhkan bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Karena Yesus bilang, jangan kumpulkan harta bagimu di bumi, tapi kumpulkan harta bagimu di sorga. Tapi setelah belajar itu bukan berarti kemudian kita jadi perfect, sempurna, gak ada lagi rasa memiliki akan apapun. Enggak loh. Setelah itu bahkan sampai hari ini Tuhan terus-menerus menangani hati kita, hati saya, bahwa jangan ada lagi penghalang antara aku dan engkau. Apakah kita masih ada rasa memiliki sesuatu, Bapak Ibu? Karena siapa yang tidak melepaskan diri dari miliknya, dia tidak bisa mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Dan ini bukan hanya bicara soal 100% barang itu diberikan, harta kita diberikan, tapi 100% hati kita diberikan sama Tuhan. Sehingga nggak ada pembatas dan penghalang antara dia dengan kita. Saya kasih contoh, misalkan kita lihat dalam Kisah Rasul, orang-orang mempersembahkan seluruh harta mereka di kaki rasul-rasul, hasil penjualan rumah, tanah, kebun, dan ladang, dan sebagainya. Dan Tuhan terima, para rasul menerima semua itu.
Ingat, Yesus juga pernah menegur seorang anak muda, jual hartamu, berikan pada orang miskin, ikut aku. Tuhan tuntut 100%. Tapi ada orang yang hanya memberi 50%, contohnya Zakeus. Kalau hari ini dia bilang begitu, aku sudah pernah menipu orang di masa lampau, aku akan ganti 4 kali lipat. Dan sekarang dia bilang gitu, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Dia hanya kasih 50%. Tapi Yesus meneguhkan, mengkonfirm bahwa hari ini juga keselamatan terjadi atasmu. Wow, hanya 50%, tapi Tuhan lihat hatinya Zakeus, 100% dipersembahkan sama Tuhan. Dia tidak ada lagi yang disebut memiliki sesuatu. Sebab barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak bisa menjadi muridku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, adalah Yesus berkata bahwa kalau engkau datang kepadaku dan engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, kamu tidak layak bagiku, atau kamu tidak bisa menjadi muridku. Nah, ini penting. Kata membenci bukan berarti kepahitan, lalu ingin balas dendam, ingin melukai, dan berbuat jahat. Bukan. Artinya saking kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus, sampai kasih kita sama keluarga, itu rasanya seperti tanda kutip benci. Nah, ini tuntutan kedua atau syarat kedua. Harga mengikut Yesus bicara soal hubungan. Apakah ada penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan? Dihalangi, diganjal oleh hubungan kita yang lebih kita value, lebih kita hargai dibanding hubungan kasih kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau ada, Anda tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Nah, ini penting sekali karena saya melihat dan saya juga mengalami, tanpa sadar kita bisa memberhalakan istri, suami, pasangan hidup, bahkan orang tua atau bahkan anak-anak kita. Kita kayaknya lebih mengasihi mereka dibandingkan mengasihi Yesus. Terbukti dari waktu kita meluangkan waktu bersama dengan mereka atau dengan Tuhan. Kadang-kadang bahkan kita kurang meluangkan waktu dengan keluarga, dengan Tuhan pun tidak. Nah, bagaimana kita menghabiskan waktu? Itu salah satu tanda apakah kita sungguh-sungguh punya hubungan yang lebih value. Kita value hubungan dengan Tuhan di atas hubungan dengan keluarga, bahkan dengan siapapun juga. Apakah kita mengasihi orang lain lebih daripada Tuhan Yesus? Salah satunya lewat waktu dan apa yang kita kerjakan dengan mereka, dan apa yang kita lakukan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Tapi kalau dia mempertahankan nyawanya, dia tidak akan mendapatkannya. Dia bahkan akan kehilangannya. Nah, orang-orang yang tidak rela kehilangan nyawanya karena aku, dia bilang begitu, dia tidak layak atau tidak bisa menjadi muridku. Nah, yang ketiga ini syaratnya adalah nyawa. Saya pikir semua orang tahu yang paling penting adalah nyawa. Kalau ada penjahat datang, perampok datang, harta atau nyawa? Kita pasti bilang, udah dah, nyawa aja, harta nggak apa-apa, saya kasih, bisa dicari lagi dan bisa dapat lagi. Tapi kalau nyawa sekali ini habis. Nah, nyawa itu yang paling berharga. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak rela kehilangan nyawamu karena aku, engkau tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau engkau rela kehilangan bahkan nyawamu karena aku, engkau akan mendapatkannya, engkau akan menyelamatkannya. Ada sebuah kisah seorang pria bernama Nokseng, ya. Ini di India, di daerah Assam, tahun 1800-an ketika misionaris di Eropa mengalami revival. Mereka banyak pergi, salah satunya ke negara-negara Asia dan salah satunya ke India. Banyak orang bertobat, salah satu pria dengan keluarganya dan 2 anaknya yang bertobat namanya Nokseng. Nah, pria ini sangat mengasihi Tuhan, juga memberitakan Injil kepada teman-teman lain di suku tersebut. Nah, ngerinya suku tersebut memiliki sebuah kebiasaan, khususnya para pria, yaitu mengoleksi kepala. Mereka the headhunters, pemburu kepala, dan mereka orang-orang kanibalisme. Mereka sangat kejam, ya. Pada masa itu masih ada, ya. Nah, yang terjadi adalah kepala suku panggil Nokseng dan mengatakan bahwa, Nokseng, kamu harus melepaskan imanmu. Kalau enggak, kami akan membantai engkau dan keluargamu. Dan Nokseng berkata dengan kata-katanya yang sederhana yang hari-hari ini menjadi lagu yang terkenal, sering dinyanyikan pada masa lampau dalam KKR penginjilan Billy Graham dan sebagainya. Nokseng berkata di tengah ancaman tersebut, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Aku sudah putusin ikut Yesus. Tidak ada yang namanya meninggalkan Yesus atau undur atau mundur kembali. 2 anaknya dibantai oleh kepala suku tersebut. Kemudian kepala suku ancam lagi Nokseng,
Kali ini istrimu. Kau mau menyelamatkan istrimu? Lepaskan imanmu. Nokseng menjawab, "Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back." Sekalipun gak ada lagi yang tersisa yang mau ikut aku tetap tidak akan mundur, gak akan berbalik. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Istrinya dibantai. Kemudian yang terakhir, kepala suku berkata, "Nokseng, tinggal sisa nyawamu. Selamatkan nyawamu, tinggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Maka engkau akan selamat." Dia berkata, "The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back." Salib di depanku, dunia di belakangku. Aku tidak akan mundur, aku tidak akan berbalik. Aku terus jalan di jalan salib. Dan Nokseng dibunuh, kehilangan nyawa. Dia martir untuk Yesus Kristus. Itulah kisah betapa kerajaan Allah, sesuatu yang berharga, karya salib Yesus, kasih Bapa lewat Yesus putranya yang tunggal, firman yang menjadi manusia, itu jauh lebih berharga sehingga orang-orang rela menyerahkan nyawa mereka. Apakah kita sudah sampai di titik dari 3 syarat ini? Sudahkah kita melepaskan diri kita dari segala milik kita? Kita pakai, kata Paulus, tapi seolah-olah tidak pakai. Kita punya keluarga dan sebagainya, tapi seolah-olah tidak punya. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab di dunia ini. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai bapak, suami, istri, ibu, dan sebagainya. Bahkan excellent, karena kita melakukan seperti untuk Tuhan. Tapi di atas semuanya, kita tidak ada kemelekatan, tidak ada keterikatan terhadap apapun yang bisa dilihat dan dijamah dan didengar. Kita hanya menginginkan Yesus Kristus. Kita hanya mengasihi Dia. Dan yang kedua, hubungan apapun yang kita miliki dengan siapapun tidak boleh menghalangi dan mengganjal hubungan kita dengan Tuhan. Mengasihi Dia di atas semua hubungan yang lain, di atas kasih-kasih kita yang lain. Dan yang ketiga, bahkan nyawa. Apakah Yesus Kristus jauh lebih berharga sampai kita rela kehilangan nyawa? Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan. Kita nggak perlu ragu tentang kasih Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan dan anugerahnya. Tidak pernah perlu dipertanyakan. Yang harus setiap hari kita pertanyakan adalah, apakah saya sudah mengasihi Tuhan dan mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari untuk mengikut Dia? Tuhan Yesus memberkati.